Hello everyone, welcome to the CCAS, Symposium Podcast. Sebelumnya kenalin, gue Fawaz, host dari Simponi Podcast hari ini. Kalau misalkan sebelumnya podcast ini dipimpin atau dimoderatorin sama Akmal, dan juga ngundang Teh Gia dan Kang Yahya buat ngebahas kondisi sosial ekonomi Indonesia di masa pandemi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang resesi ekonomi dan juga beberapa hal terkait pemulihan ekonomi nasional. Nah, hari ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama dua cowok keren dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Yang satu udah alumni, yang satu masih mahasiswa aktif ya. Nah, jadi di sini ada Kang Reza. Halo Kang Reza. Halo Fawaz. Nah, Kang Reza ini mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2017. Terus juga ini ada Kang Taufan. Halo Kang. Iya, halo. Nah, halo Kang. Ini Kang Taufan ini mahasiswa alumni ya. Alumni SSP SPB Unpad angkatan 2016. Nah, kalau boleh tahu Kang, sekarang Kang Taufan dan Kang Eja ini sibuk apa nih? Dari Kang Taufan dulu deh. Oke, paling dari saya karena saya udah jadi alumni, saya kerja di beberapa tempat saat ini. Yang pertama saya sebagai pegawai kontrak di Bank Indonesia di divisi surveillance ekonomi. Lalu ya pekerjaan saya yang kedua ada proyek sedikit atau proyek dari CEDS. CEDS Unpad ya, jadi diminta untuk kayak ikut aja proyeknya, bukan sebagai pemimpin atau apa, cuma ngebantu aja. Terus yang ketiga, saat ini saya tetap menjabat atau masih menjabat sebagai koordinator makroekonomi untuk asisten mata kuliah makroekonomi 1. Paling itu yang saya lakuin. Yang sibuk sekarang ya. Wah, sibuk juga nih ya. Kerja di BI, jadi research assistant berarti ya di CEDS. Terus juga masih jadi koordinator di Tamima. Oke. Nah, tadi Kang Taufan sibuk dengan 3 hal tersebut. Sekarang Kang Eja nih. Kang Eja sekarang lagi sibuk apa nih, Kang? Lagi megang apa? Berperan sebagai apa nih sekarang? Oke. Boleh kenalin ulang kali ya. Kenalin, namaku Muhammad Reza Palevi, bisa dipanggil Reza atau Levi nih, dari Ekonomi Islam angkatan 2017. Nah, mungkin buat kesibukan aku buat sekarang ini, mungkin kalau dari organisasi sendiri, orang berkecimpung di BMKM FIB 4 untuk tahun ini diamanahkan sebagai Menteri Koordinator Sosial Politik. Itu kesibukan aku di organisasi. Terus yang kedua, seperti biasa ya, mahasiswa karena masih kuliah gitu ya, jadi kuliah online gitu. Terus ada beberapa project gitu, ya seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Wah, project apa tuh? Ikut lomba, terus masih megang teaching assistant untuk transisi lah ya, soalnya untuk aku megang teaching assistant di Muamalah, sebetulnya udah kelar kemarin, tapi masih fase transisi lah untuk penerimaan si teaching assistant yang baru. Iya, betul sekali. Oke, berarti Kang Eja ini masih sibuk di organisasi, kuliah, dan juga sama menjadi teaching assistant ya, Kang? Iya. Oke, jadi Kang, tadi sudah gue sebutin di awal, kalau misalkan hari ini kita bakal bahas nih beberapa hal terkait resesi dan pemulihan ekonomi. Nah, karena belakangan ini resesi ini cukup hangat ya, karena beberapa isu-isunya gitu ya, pemerintah harus ngeluarin sekian triliun biar terhindar dari resesi. Terus juga beberapa menteri udah memprediksi bahwa ini kita dipastikan bakal resesi, tapi ada juga yang bilang enggak kok, kita masih bisa terhindar. Nah, sebelum kita bahas ke sana, aku mau nanya dulu deh nih ke Kang Taufan ataupun ke Kang Eja, sebenarnya resesi ekonomi itu apa sih? Dan kenapa
banyak sekali negara-negara yang mencoba menghindar dari resesi ekonomi. Boleh mungkin dijelasin dikit, Kang Taufan. Ya, mangga Kang Reja dulu mungkin. Boleh Kang Taufan dulu, Kang. Ya, jadi jadi kalau kita bicara resesi itu harus ada tanda negatif pada pertumbuhan ekonomi ya. Itu harus ada tanda negatif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal tahun berjalan. Dan tentunya resesi ini selalu ditakutkan ya oleh para negara-negara mencoba nggak resesi. Indonesia sendiri terakhir resesi itu di tahun 99 kalau nggak salah. Oh, waktu krisis moneter ya. Betul, krisis moneter pada saat itu 97, 98 kita berdampaknya resesi yang cukup besar di tahun 99 dan itu kurang lebihnya terakhir resesi kita yang begitu parah ya. Dan saat ini mungkin kita juga akan mengalami lagi resesi yang seperti itu gitu. Ini akan ditakutkan karena yang pertama jelas pengangguran meningkat. Lalu ke tingkat permintaan itu akan menurun, itu yang berbahaya untuk ekonomi jangka panjang. Jadi sebisa mungkin kita harus ngebuat resesi itu nggak ada sebenarnya gitu. Oke. Dari Kang Reza mungkin ada tambahan terkait penjelasan resesi itu apa? Ya mungkin kalau dari definisi sendiri sepertinya dari Kang Taufan sendiri udah mencapai 9 itu. Jadi sedikit mengulang aja sih dari yang dibilang Kang Taufan, kalau misalkan resesi itu ketika pertumbuhan ekonomi itu secara triwulan, 2 triwulan itu defisit gitu. Jadi kenapa ditakutkan? Karena resesi ini diibaratkan sebagai hantu dari tiap negara gitu. Dan resesi ini kan sifatnya multidimensi ya. Ketika terjadi di ekonomi, itu bisa terdampak yang sifatnya multidimensi. Bisa kesehatan, politik, hukum, dan lain-lain. Itu semua bisa kena gitu. Jadi dengan adanya efek domino ini, tentunya ada ketakutan nih dari negara-negara ya atas kehadiran si hantu resesi ini, sehingga takutnya sendi-sendi aktivitas si negaranya ini terhentilah karena adanya kehadiran si resesi ini. Oke, berarti intinya bahwa resesi ini adalah tanda di mana perekonomian negara sedang turun yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang minus ya, Kang. Berarti gitu ya? Betul. Oke. Dan dampaknya juga tadi ada di pengangguran, kemiskinan, permintaan menurun, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang resesi, Kang, kan Indonesia sendiri ini masih belum ya, masih diprediksi gitu. Nah, tapi di luar sana, kayak misalkan beberapa negara di ASEAN ataupun di luar ASEAN tuh sudah ada yang 2 kuartal berturut-turut ini minus. Nah, mungkin bisa nggak Kang sedikit di brief gitu ke kita gitu ya, pendengar, apa sih yang sudah terjadi di sana, lalu efek besarnya yang benar-benar terjadi di sana tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kang. Oke, kita ngelihat Indonesia kayaknya hebat ya, dalam arti kenapa kita belum kena resesi di saat negara lain udah resesi. Kenapa negara Indonesia orang-orang masih pada kerja gitu. Kenapa orang-orang masih pada berangkat kerja, sedangkan negara-negara lain tidak. Kita kelihatannya lebih superior ya, tapi itu cuma kita cuma menang di waktu ya. Kita cuma menang di speed atau kecepatan gitu ya. Artinya apa? Corona di Indonesia baru mulai itu Maret atau April. Oke. Oleh karena itu kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu masih ada peningkatan 1% sampai 2%, saya lupa, di kuartal 1 2020. Karena PSBB dan karantina mungkin di beberapa lokasi itu baru dilakukan di bulan April. Oleh karena itu kita masih merasakan pertumbuhan ekonomi di 1-2% kalau nggak salah di kuartal 1. Oke. Nah, dampaknya, dan tadi kan kita belum masuk resesi ya, betul. Tapi kalau prediksi dari saya adalah dengan kasus yang banyak seperti ini, saya yakin Indonesia pasti masuk resesi. Karena saya rasa dari pemerintahnya sendiri yang sangat terlalu lama. Saya nggak ingin menjelek-jelekan pemerintah, tapi ini pandangan umum saja ya. Pandangan umum saja terlalu lama dalam mengimplementasikan makroprudensial yang dari dulu dipelajari. Jadi kalau untuk para pendengar yang nggak tahu apa itu makroprudensial, jadi kayak ada suatu situasi yang mengguncang, kalau di kasus ini adalah virus ya,
virus corona ini yang membuat perekonomian itu redam. Dan BI sendiri itu punya cara penanganannya sebenarnya dari kita udah kembangin itu dari tahun 2009 sampai 2008 atau 2008 ya, semenjak kasus yang bubble price home market di US. Gitu. Oke. Dari Kang Reza ada tambahan mungkin Kang? Contoh-contoh negara mana yang sudah terkena resesi dan apa yang terjadi di sana gitu. Oh iya, betul. Paling sedikit ngutip ulang dari pernyataan Kang Taufan. Sebenarnya dunia dan Indonesia ini kan sebetulnya udah menghadapi resesi berkali-kali gitu ya. Kalau nggak salah, udah 14 kali nih sejak 1870. Nah, dan sekarang ini adalah yang ke-14 kalinya gitu. Nah, di sini mungkin saya bisa bilang kalau misalkan kondisi dari resesi saat ini adalah kondisi yang unik gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri kan juga udah mengalami beberapa kali ya, khususnya di kemarin itu tahun 1998 sama 2008 Indonesia terkena dampak resesi. Pun ada banyak negara nih yang kena resesi ekonomi, pertamanya Amerika, Jerman, Italia, Spanyol, Cina, itu lumpuh semua. Itu negara besar loh. Kontraksi parah terjadi akibat si resesinya ini. Dan kalau kita lihat kan resesi pada saat ini kan unik gitu ya. Kalau misalkan tahun 98 sama 2008 itu yang sakit adalah sistemnya, tapi sekarang yang sakit adalah SDM-nya gitu. Gimana caranya gitu? Ketika SDM-nya sakit, aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, jadinya adalah terjadi pada saat ini gitu. Ketika aktivitas ditutup semua, jadi segala aktivitas ekonomi, aktivitas lain-lainnya itu benar-benar terdampak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya terjadi resesi gitu. Ketika aktivitas tidak berjalan, maka permintaan dan supply-nya itu kan jadi mandek gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Oh iya nih, tadi ada tambahan mungkin dari Kang Taufan. Iya betul ya, mungkin dari yang tadi kita lihat ya, situasi dunia udah resesi, Indonesia hanya menunggu waktunya aja kita resesi, karena yang selalu jadi masalah di Indonesia itu adalah bahan baku ya, kita bahan baku selalu impor. Bener. Kita selalu bahan baku dari impor. Ketika kita tidak punya bahan baku, bahan baku olahan ya, untuk bahan baku benar-benar bahan baku seperti tembaga dan lain sebagainya, mungkin Indonesia nggak kalah sama negara lain, tapi bahan baku olahan yang dipakai untuk produksi ya, besi olahan dan lain sebagainya, kita masih mengimpor dari Cina. Kita tahu sendiri Cina sedang lagi seperti itu. Oleh karena itu ya, Jabar itu bahkan sudah ini ya, saya udah prediksiin ya, dari bulan Februari itu bakalan turun. Walaupun pada saat itu masih ada beberapa orang yang berada di BI yang masih optimis kayak, mungkin ekonominya atau virus corona ini akan berakhir di musim panas gitu ya. Tapi kalau kita lihat data historis dari yang tadi ya, Kang Reza bilang, kita udah 14 kali merasakan, kalau dilihat dari data historis, nggak ada yang resesi dunia sampai cuma berapa bulan, itu pasti memakan tahunan gitu. Betul. Oke. Berarti tak mungkin ya kalau misalkan resesi ini cuma 1 triwulan atau 2 triwulan, tapi bahkan bisa sampai bertahun-tahun dampaknya. Mungkin resesinya terjadi di tahun ini, tahun 2020 ya, tapi mungkin kedepannya lebih membaik, mudah-mudahan ya, kita optimis, tapi mungkin tidak performanya tidak akan sebaik kalau nggak ada virus, mungkin maksud saya seperti itu. Oke. Nah Kang, tadi juga sempat menarik nih perihal kebijakan yang dilakukan di luar sama Indonesia. Kalau di luar kan kita lihat mereka minus pertumbuhan ekonomi karena mereka melakukan lockdown gitu. Penutupan besar-besaran, aktivitas masyarakat sangat benar-benar dibatasi, sangat ketat. Dan secara logika ya wajar saja kalau misalkan di negara mereka terjadi resesi yang mungkin sangat cukup jauh gitu angkanya. Nah, tapi Indonesia sendiri kan ya PSBB juga PSBB setengah-setengah gitu ya, kalau bisa saya sebut. Nah, sebenarnya apakah seharusnya kita mengikuti gitu ya jejak luar negeri, melakukan lockdown besar-besaran dan sangat ketat gitu. Tapi trade off-nya tadi bahwa pertumbuhan ekonominya benar-benar jatuh gitu. Ataukah apa yang dilakuin oleh Indonesia sekarang gitu ya, longgarin ketat, ini udah kebijakan yang tepat menurut Kang Taufan atau Kang Eja, gimana nih? Mangga Kang Reja.
Sebenarnya itu kembali lagi ya, kalau dari saya sendiri, dari yang saya baca sendiri, dilihat nih sebenarnya kebutuhan dari Indonesia itu sebenarnya apa gitu. Dan saya sebenarnya juga cukup mengerti lah bagaimana dengan kondisi pemerintah saat ini gitu. Bagaimana saat pemerintah dikasih sodoran opsi A sampai Z, tapi kalau dari kita sendiri mungkin melihatnya cuma A sama B gitu. Tapi sebetulnya tidak dipungkir kalau misalkan itu nggak bisa dibenarkan secara moral, di mana mengutamakan ekonomi dibandingkan kesehatan gitu. Tapi kalau dari saya sendiri lebih setuju atau lebih efektif merasa ketika lockdown itu dilakukan sebelum si virusnya itu menyebar di dalam gitu. Seperti yang dilakukan Vietnam gitu. Pada saat ini Vietnam ini adalah salah satu negara yang kebal terhadap si COVID-19 ini gitu. Nah, mungkin bisa dilihat juga kalau misalkan ada satu pertimbangan nih yang dilakukan pemerintah, kenapa pemerintah itu pada saat ini melakukan gas rem gitu. Yang pernah diucapin Ridwan Kamil juga, yang dia bilang kalau misalkan mereka itu menyadur dari si Goldman Sachs, di mana bahwa ekonomi masker itu lebih efektif dibandingkan lockdown gitu. Nah, tapi kalau dari nggak salah sih sebenarnya, bisa aja efektif gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, itu bisa efektif kalau masyarakat kita kayak masyarakat Jepang gitu, disiplin. Nah, masalahnya kan pemerintah itu gimana ya? Padahal kalau kita lihat nih, masyarakat Indonesia sendiri kan pada faktanya masih pada barbar gitu ya. Iya, benar-benar. Masih pada prematur gitu. Prematur mengenai globalisasi gitu. Kayak yang kita lihat nih, mereka ini terlalu bising sama pendapat gitu. Kalau zaman dahulu nih, orang-orang kan biasanya kekurangan informasi nih. Jadi mereka ini nggak tahu informasi kayak gimana. Sekarang mereka kebanyakan informasi, jadi nggak bisa tersaring dengan benar gitu. Makanya masalah konspirasi ini kemana-mana gitu. Nah, tapi berkenaan dengan si lockdown kayak Italia sama Spanyol ini, ternyata ada informasi menarik gitu. Ternyata kalau Spanyol sama Italia sendiri, kebetulan mereka berhasil ya untuk mereduksi secara ketat si peningkatannya ini. Tapi ketika mereka buka lagi, karena kita tahu Spanyol sama Italia itu adalah pendapatannya berdasarkan pariwisata, mereka kena gelombang kedua. Nah, ini fatal banget gitu. Dan yang saya baca dari Direktur Regional WHO sendiri, memperlihatkan kalau lockdown ini nggak bisa dilakukan lagi nih di Spanyol Prancis gitu, karena udah terlalu banyak nih trade off yang dikeluarkan nih sama si Spanyol sama Italia ini. Karena takutnya kalau di lockdown lagi perekonomian mandek, takutnya pembiayaan si sektor keuangannya tuh sektor kesehatannya tuh nggak jalan. Oke. Baik, mungkin saya ingin menambahkan ya atau ingin memberi tanggapan ke yang Kang Reza bilang. Betul ya, saya beberapa poin saya setuju ya. Pertama, kenapa sih yang tadi pertanyaan dari atau mungkin pertanyaan dari Fawas ya, kenapa kita lebih baik menerapkan apa yang PSBB setengah-setengah seperti ini atau lockdown aja? Karena apa yang bagus untuk Indonesia ya? Yang bagus untuk Indonesia adalah PSBB yang saat ini ya, karena kita harus sadar gitu ya, kita bukan negara maju. Banyak hal yang masih harus dibeli oleh diri kita sendiri, hal-hal yang penting gitu ya. Kita nggak ada, kita itu ya yang namanya uang tunai, bantuan uang tunai ya, itu BLT itu ya, itu bahkan baru dijalanin pada bulan April, tapi semuanya dana ditarik untuk diturunkan pada bulan Juni. Artinya orang tuh masih harus bekerja gitu, dan kita melakukan lockdown itu nggak mungkin dalam ekonomi. Mereka bisa, negara-negara maju menahan ya ekonomi untuk hancur dan segala macam karena mereka punya buffer atau penyangga apabila ekonomi hancur gitu. Mereka masih punya bantuan dari bank pinjaman, mereka masih eligible untuk meminjam karena mereka negara maju dan orang pasti percaya suatu saat akan dikembalikan utang-utang tersebut. Sedangkan negara Indonesia, kita semuanya masih harus sendiri. Kita harus bekerja untuk mencari makan dan segala macamnya itu masih sendiri. Jadi terus yang kedua betul dari sikap Indonesia ya, dari sikap masyarakat. Disiplinannya gitu. Disiplinannya itu ya. Jepang dia tidak merasakan resesi ekonomi hanya karena satu kenyataan atau faktanya jelas mereka menggunakan masker dan menerapkan social distancing. Itu saya rasa Indonesia untuk punya kedisiplinan yang kuat seperti negara-negara Jepang itu mustahil. Jadi kedua-duanya itu tidak baik gitu ya. PSBB setengah-setengah jadi kayak gini, lockdown nggak mungkin karena ekonomi bakalan lebih turun lagi ya. Kita turun di 2% apa 3% kalau nggak salah di kuartal kedua.
Tapi Iya. mungkin kalau kita lockdown mungkin lebih parah lagi daripada itu, dan kita nggak sanggup untuk ekonomi lebih turun daripada itu gitu. Jadi itu sih yang ingin saya tekankan lagi gitu. Oke. Berarti memang lockdown tidak mungkin karena pembiayaan buat menanganinya pun tidak akan cukup ya dengan resource yang kita punya. Lalu setengah-setengah, trade-off-nya tadi kasus tetap meningkat, ekonomi juga tetap turun namun tidak turun-turun banget. Iya. Jadi ini cukup dilema ya Indonesia ini, antara lockdown ketat atau gas rem gitu. Saya punya prediksi ya, kalau Indonesia menerapkan lockdown, itu paling mungkin jatuhnya kayak India. Kenapa tuh, Kang? Nggak lebih nggak kurang. Kenapa? Karena ya kita masyarakatnya sama ya, masyarakat yang populasinya banyak, kita dan India ya, walaupun jauh sih perbedaannya. Terus yang kedua, kita masyarakat teredukasi atau orang yang bisa menyaring informasi itu masih sangat sedikit. Hanya masyarakat kota. Kita bisa melihat ya, ketika kita di kota, kalau kalian ke kota, kita itu beradab ya, dalam artian setiap kali kita ingin masuk ke suatu lembaga atau institusi atau gedung, kita harus dicek suhunya. Yang jadi masalah adalah orang-orang di RT atau RW-nya. Mereka tidak menerapkan social distancing. Oke. Mereka nggak pakai masker ketika mereka keluar, ketika mereka ngobrol di warung, ketika mereka nongkrong, ketika mereka membiarkan anak-anaknya main di luar, mereka bicara dengan ibu bapak yang lain, mereka nggak pakai masker, nggak menerapkan social distancing, dan itu yang menjadi masalah. Masyarakat lapisan yang tidak teredukasi itu menurut saya. Nah, kalau misalnya mulai dibandingin sendiri, Kang, ini karena menarik ya, kita buat bandingkannya dengan India. Ini kalau kasarnya gitu ya, lebih baik mana dan kenapa tuh, Kang? Kalau membandingkan, kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih, kayak Indonesia lebih bagus gitu ya daripada India ya. Semuanya punya kekurangan sama kelebihan juga, sama policy atau kebijakannya juga beda-beda. Tapi mungkin apa yang India terapkan mungkin salah menurut saya salah di bagian mereka belum siap dengan lockdown pada saat itu. Mereka belum siap pada saat itu. Pemerintahnya hanya menerapkan cuma 2 seminggu, seminggu kemudian kita akan lockdown, dan akhirnya banyak ya masalah sosial ekonominya gitu. Di Indonesia kita nggak lockdown, hanya PSBB kayak gini. Tapi apakah ada sanksi nyata kalau kita melanggar gitu? Nggak, belum ada. Itu kita kurang, belum ada enforcement atau pemaksaan gitu. Oke, iya. Karena di India sendiri kan sampai ada yang kelaparan, meninggal karena kelaparan, itu cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan gitu. Iya. Nah, bicara tentang PSBB nih, Kang. Sekarang mulai kemarin ya, hari Senin kemarin, Jakarta mulai di PSBB-in lagi gitu ya, mulai diketatkan lagi. Nah, tanggapan dari Kang Eja ataupun Kang Taufan bagaimana nih, Kang, perihal penerapan PSBB hanya di Jakarta gitu? Oke, paling dari orang dulu ya. Mungkin kalau kembali lagi ke Indonesia nih, buat PSBB di Jakarta sendiri, sebetulnya kalau dari orang sendiri, bagaimana memprediksi kalau misalkan Indonesia itu kemarin kan kalau secara teknikal tuh udah masuk resesi gitu. Betul. Tapi makin kesini tuh orang makin yakin nih kalau misalkan, wah ini Indonesia pasti jatuh ke resesi. Nah, ada dua hal sih sebenarnya yang coba orang pikirkan gitu. Pertama adalah negara ini kan mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut gitu, di mana makanan, minuman, tembakau, terus kayak buah-buahan, beras itu harganya turun gitu. Terus kayak transportasi itu turun juga karena angkutan terus ya pada nggak jalan gitu. Jadi semuanya pada terpukul dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua adalah Jakarta bakal di lockdown lagi. Nah, kenapa tuh? Soalnya kalau kita lihat nih kemarin tuh, ketika ada rencana wacana Jakarta di lockdown, IHSG anjlok 5%. Anjlok banget ya, semua merah tuh ya. Ya, dari kalau nggak salah tuh dari sekitar 6.000 triliun jadi sekitar 5.000 sekian gitu. Nah, terus emiten big caps tuh pada dijual, bahkan emiten vaksin juga dijual gitu, pada pindah ke yang safe haven gitu. Padahal seperti yang kita ketahui nih, kalau misalkan si Jakarta ini adalah apa ya, otaknya Indonesia gitu. Perputaran uang di Indonesia itu 70% itu Jakarta. Dan 20% total inflasi itu dari Jakarta gitu. Dan kalau kita lihat dari kontribusi si ekonominya Jakarta terhadap Indonesia di kuartal 2 itu 17,7 sekian persen itu. Nah,
Makanya jelas banget nih, kalau misalkan si Jakartanya di lockdown, aktivitas ekonominya nggak gerak gitu. Padahal si Jakartanya tuh hilirnya gitu ya, hulunya dari luar itu. Itu ya gimana ya, nggak jalan gitu dari sisi permintaan walaupun supply-nya kuat gitu. Jadi sebetulnya ya, apakah setuju kalau misalkan yang di lockdown Jakarta doang? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya nggak setuju ya. Kenapa? Soalnya bener sih kalau misalkan paling banyak tuh COVID tuh di Jakarta gitu, sekitar 55.000 gitu. Cuman kan di luar Jakarta satelit-satelitnya itu kan juga banyak gitu. Dan sampai sekarang tuh mereka tuh masih berputar gitu. Masih ada dari Bekasi ke Semarang, dari Bekasi ke Surabaya, dan lain-lain. Jadi perputaran penduduk ini masih tetap berlangsung nih di luar Jakarta gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Dari Kang Taufan mungkin Kang ada tanggapan nggak nih tentang PSBB Jakarta di minggu ini nih? Oke, mungkin saya kan ngebuka ya dari mungkin beberapa orang-orang yang pendengar di sini mungkin nggak begitu belum paham mungkin mengenai kenapa sih harga pada turun gitu. Wah enak ya harga pada turun. Ya udah virus aja setiap tahun gitu ya. Harga turun ya. Mungkin beberapa juga saya ketika keluar mereka ketika saya berada di angkot ibu-ibu kayak adek kerja di BI ya gitu. Terus saya bilang iya kenapa ibu? Saya senang banget dengan keadaan saat ini. Saya bingung ya maksud ibu ini apa ya. Saya seneng ya pada saat saya pergi pagi-pagi kerja ya. Iya deh, ini harga daging ayam ras turun, harga cabai turun, harga itu turun semua gitu. Dari yang tadinya 35.000 per kilo jadi 27.000 per kilo kalau nggak salah harga ayam pas waktu itu ya. Terus masalahnya orang-orang ini ya betul ya tadi kata Kang Reza harga ini turun gitu ya. Itu bahaya ya sebenarnya harga turun itu ya. Jadi harus diwaspadain sama mungkin pendengar gitu ya. Ini harus diwaspadai harga turun ini saat ini itu karena permintaannya itu rendah sekali gitu, sangat rendah. Nggak ada yang mau beli. Oleh karena itu para penjual untuk barangnya laku ya udahlah diturunkan. Contohnya gini gampangnya. Kalau kalian ngejual 10.000 harga satu buku, kalian ngejual ke orang nggak ada yang mau beli 10.000. Oke, yang terjadi apa? Kalian turunin harganya kan? Ketika kalian turunin, kalian rugi nggak? Rugi. Kalian rugi. Sama seperti penjual-penjual yang harganya turun ini, mereka rugi. Ketika mereka rugi, mereka masih mau beroperasi nggak untuk untuk berternak ayam, berternak sapi, atau menanam cabai dan lain sebagainya. Mereka nggak punya insentif lagi ketika mereka rugi. Dan ketika semua persediaan itu habis, apa yang tersisa? Nggak ada yang tersisa. Belakangan ini kita cuma mengandalkan pasokan-pasokan dari beberapa bulan yang lalu yang masih ada. Dan semuanya itu banyaknya untuk memenuhi kebutuhan dari Jakarta. Padahal Jakarta sendiri tidak memproduksi barang-barang tersebut. Berarti semua barang itu masuk kayak misalnya daging ayam ras kalau dijual di Bandung cuma 27.000 nih, kalau di Jakarta 30.000, ya udah ke Jakarta semua 30.000 gitu. Itu yang jadi masalah ya kalau misalnya harga-harga turun kalian bahagia itu kalian harus pikir-pikir kembali ya. Nasib para penjual. Itu bahaya ya. Terus yang kedua mungkin saya bisa memaparkan nanti mungkin di akhir-akhir solusinya apa sih kalau menurut saya apa yang harus diterapkan di sini gitu ya. Nah terus tadi kata Kang Reza mengenai kota satelit gitu ya, kota satelit masih beroperasi, mereka kurang lebihnya masih menyebarkan COVID-19 begitu ya. Walau karena itu Jakarta aja yang di lockdown itu saya rasa kurang bagus. Dan ada kebenaran dari kata-kata itu ya, kalau Jakarta saja tidak baik gitu untuk di lockdown. Tapi di sisi lain masalahnya adalah kenapa negara atau kota-kota lain tidak di lockdown itu karena mereka tidak bisa menghidupi kota mereka sendiri kalau mereka tidak bekerja. Kota, kabupaten ataupun desa mereka sendiri kalau mereka tidak bekerja gitu. Orang-orang di desa itu mereka masih untuk bekerja ya, masih jadi masih bekerja di pabrik, jadi buruh pabrik, bekerja di menjadi tukang bangunan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu loh yang dari mungkin pertanyaan dasar kenapa sih Indonesia nggak di lockdown aja gitu, karena kita tidak bisa gitu afford atau kita nggak bisa kehilangan ekonomi sebegitunya gitu, karena orang-orang akan mati kelaparan gitu, mereka tidak akan punya uang gitu, dan bantuan dari pemerintah ya inilah yang mungkin nanti Fawas ini ya ingetin lagi ya kenapa sih bantuan pemerintah ini terlambat dan rada kurang tepat gitu ya,
Karena saya punya alasan gitu. Karena saya ngomong kayak gini bukan cuma kayak asbun gitu ya, karena saya ada dasarnya gitu. Karena saya bekerja di bank sentralnya sendiri gitu. Jadi saya pengen nyampein juga mungkin gitu. Oke, nanti mungkin kita bahas di akhir kali ya, perihal kebijakan dan solusi-solusi kayak apa sih yang mungkin bisa diterapkan. Betul sekali. Nah nih Kang, berbicara tadi tentang dampaknya, terus kondisinya. Nah, kebetulan juga kan Kang Taufan di surveillance economics ya di IBI. Betul. Nah, kira-kira ada bocoran nggak Kang nih tentang angka-angka gitu ya, inflasi, pengangguran, kemiskinan gitu yang mungkin sudah diprediksi dari BI sendiri gitu, entah di Jabar maupun di Indonesia. Oke. Kita lebih fokus ke Jabar ya, karena gini, kenapa Jabar jadi fokus pada saat ini gitu? Karena Jabar itu biasanya tingkat pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada ekonomi Indonesia itu sendiri. Artinya apa? Tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu lebih besar daripada Jakarta. Jabar itu ya lebih besar daripada Jakarta. Gitu. Jadi karena di sini kita punya pariwisata, kita punya ekonomi kreatif, kita punya pabrik di sini. Jangan lupa Karawang ya, itu menghasilkan banyak sekali PDRB ya atau GDP provinsi ya, menghasilkan banyak sekali dari Karawang sendiri juga. Mungkin kalau dari saya, apakah akan ada bocoran seperti itu, belum tahu ya, karena semuanya dari pusat dan itu harus diteliti juga lebih lanjut. Saya nggak pengen ngasih kayak, wah ntar Pak Taufan salah gitu. Saya takut. Tapi yang bisa saya omong gini, kenapa sih arus modal kita gitu? Kenapa sih rupiah itu masih di 14.000 ya? Betul ya? 14.000 ya? Kan betul, itu menunjukkan kayak ekonomi kita kuat gitu ya. Wah, kita dulu 15.000 gitu. Sekarang 14.000 gitu. Dan itu salah lagi gitu. Salahnya sama besar kayak orang alhamdulillah harga-harga turun karena virus ini gitu. Sama gitu salah persepsinya. Kenapa sih Indonesia kuat sekarang rupiahnya? Itu kan menunjukkan kalau kita lebih kuat daripada negara lain kan ketika kita jadi 14.000. Jawabannya gampang. Karena adalah dari emerging market Indonesia itu, karena gini, saya rasa orang-orang tuh mulai pintar sekarang. Dalam artian mereka pernah melihat krisis di tahun 97-98, mereka pernah melihat di 2008-2009, mereka mikir ekonomi pasti akan tumbuh lagi. Sama seperti sekarang, mereka tidak bodoh-bodoh banget. Artinya orang-orang yang punya uang sekarang, orang-orang pada kelas pekerja atau menengah ke atas, mereka banyak membeli saham. Membeli saham. Jadi stock market kita itu sangat aktif ya, IDX itu sangat aktif, bahkan single identification investor atau SID itu meningkat. Investasi atau investor tunggal itu meningkat sampai 11%, 11-14%. Artinya banyak investor yang masuk ke dalam investor lokal yang mulai memainkan uangnya di saham karena mereka percaya ekonomi akan tumbuh lagi. Sama pikirannya, persepsi kayak ekonomi akan tumbuh lagi. Negara luar pun mikir kayak gitu. Indonesia saya yakin sebagai negara yang G20 dan emerging market pasti bisa tumbuh lagi. Oleh karena itu mereka banyak beli obligasi pemerintah. Ketika mereka beli obligasi pemerintah, mereka menggunakan dolar. Oleh karena itu banyak dolar beredar di Indonesia. Ketika dolar banyak beredar di Indonesia, rupiah akan meningkat atau berapresiasi ya. Itu jangan jadi patokan ekonomi kita akan baik gitu. Karena saya masih dengar kayak kita nggak mungkin masuk resesi. Lihat aja rupiah masih 14.000. Itulah orang-orang yang masih belum punya informasi seluruhnya. Itu yang itu. Dan kalaupun ada yang saya bilang adalah mungkin Indonesia akan turun di resesi di minus 6%. Karena saya udah melakukan perhitungannya sendiri menggunakan variabel independen yang diminta oleh direktur BI-nya sendiri, direktur lantai 3 kalau kita nyebutnya. Lantai 3, karena lantai 3 itu ada divisi pengembangan ekonomi sama divisi surveillance gitu ya. Surveillance. Jadi ada direkturnya dan beliau kayak nyuruh untuk coba dilakukan forecasting ekonomi. Kacau ya, di Jabar kita merasakan adanya pengeluaran ya dari kapital semua atau modal arus itu keluar semua ya, modal itu keluar semua ya dari Jabar ya, bukan Indonesia. Tadi kan saya bilang betul ya, tadi kan saya bilang kalau dolar masuk ya untuk beli obligasi. Tapi ya udah untuk beli obligasi aja. Semua pekerja di Karawang, pekerja buruh tuh yang Karawang yang dulu dibanggakan akan jadi penggerak ekonomi Jabar, sekarang semua hilang. Modalnya ditarik kembali udah. Karena mereka lebih baik modalnya dibeli aja obligasi pemerintah tidak akan default atau tidak akan gagal bayar.
Itu yang jadi kekurangannya. Dan saya bisa yakin lah resesinya mungkin ada di angka -4 sampai -6% mungkin. Tapi saya bisa salah, sekali lagi saya bisa salah. Jangan kayak salahkan saya kalau misalnya ternyata nggak kayak gini gitu. Karena kalau kalian lihat juga di BPS, karena kan biasanya kan yang di berita-berita itu di BPS ya, Kang Fawas sama Kang Betul. Teja ya. Itu biasanya kan di ini ya, di BPS kan. BPS punya perhitungan yang berbeda dengan BI gitu. Jadi kalau kita ada diskrepansi gitu, ya mohon maaf kan ya gitu ya. Wajar ya, karena dua lembaga ini beda gitu melakukan metode perhitungan ekonominya gitu. Oke, berarti menarik nih, angka -4 sampai 6% ini prediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 Indonesia ya, Kang? Betul. Oke, menarik nih, udah ngeluarin angka nih ya, Kang Tovan. Berat. Oke, Kang. Iya, tapi lanjut sekali gitu ya, itu cuma forecasting ya, hanya itu. Forecasting. Hanya prediksi atau peramalan gitu, hanya itu. Bukan fakta, bukan apa gitu. Ya, lanjut, Mas. Oke, forecasting sementara ya itu ya. Oke, kita mulai masuk ke kebijakan yang udah dilakuin sama pemerintah hari ini nih, Kang. Mulai dari kebijakan fiskal sampai kebijakan moneter kan udah banyak nih ya dikeluarin sama pemerintah. Mulai kayak misalkan tuh di awal-awal ada tuh namanya Perpu nomor 1 yang itu ngatur tentang defisit APBN, terus juga kewenangan BI buat beli obligasi pemerintah dan sebagainya. Ini menarik buat kita bahas, Kang. Nah, kira-kira bisa di-brief nggak, Kang, dari Kang Tovan atau Kang Eja, apa aja sih yang udah dilakukan sama pemerintah mulai dari awal corona sampai hari ini? Mungkin gini aja, Kang Reja dari pemerintah, saya dari Bank Sentral, gimana? Wah, boleh tuh. Kang Reja fiskal mungkin ya? Ya, saya moneter. Kang Tovan moneternya. Karena jujur saya fiskal benar-benar rada-rada buta ya. Coba mungkin Kang Reja lebih tahu. Nah, kayak gimana, Kang, tentang kebijakan fiskal? Berarti untuk kebijakan fiskal sendiri, kalau yang saya tangkap berarti berkenaan dengan pajak berarti ya. Nah, berarti kalau setahu saya di sini, kan kalau kita lihat nih, dengan adanya PSBB mungkin dengan adanya corona sendiri, mungkin terjadi berhentinya aktivitas ekonomi gitu. Dan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan efek dominonya kan besar banget ya. Aktivitas ekonomi berhenti, terus perputaran uang berhenti, usaha-usaha pada tutup, banyak yang tutup, gajinya dipotong gitu. Ujung-ujungnya efek penawaran dan penerimaan berimbas juga kan. Ketika penawaran dipotong habis, terus dari hulu dari hilir nggak ada permintaan karena pabriknya pada tutup, output mandek gitu. Nah, di sini mungkin kalau yang dari saya lihat nih, ada dua komponen nih. Pertama adalah dari komponen permintaan sama komponen penawaran gitu. Nah, mungkin kalau dari penawaran sendiri, penawaran itu berarti ke bisnismen ya. Di mana di bisnismen sendiri, di bisnis sendiri, di sini kalau nggak salah itu ada 3 kebijakan. Pertama adalah KUR, di mana kredit usaha itu ya. Ya, di mana KUR ada 3 kebijakan. Pertama adalah KUR super mikro 0%, terus subsidi bunga kredit UMKM sebesar 3%, dua itu doang sih kalau dari yang saya tahu dari sektor penawaran gitu. Sedangkan dari konsep permintaan sendiri itu ada dalam bentuk BLT, kartu prakerja, dan kartu harapan juga, prasejahtera juga itu terjadi semua gitu. Jadi 2 komponen ini yang coba untuk untuk di-up nih sama pemerintah gitu, agar nggak hanya penawaran doang yang aktif tapi permintaan mati, tapi nggak juga permintaan yang aktif tapi penawaran juga mati gitu. Oke, itu dari sisi fiskal ya, Kang ya? Ya, dari sisi fiskal. Nah, tadi juga sempat aku sebutin nih, Kang, tentang defisit APBN ya. Ini kira-kira ada tanggapan nggak nih dari Kang Eja terkait yang asalnya tuh kalau nggak salah nih ya, APBN tuh dibatasin hanya defisitnya sampai 3% dari PDB gitu. Sedangkan di masa COVID ini bisa lebih dari 5%. Gimana, Kang? Nah, perkenaan mengenai batas si defisitnya ini diperlebar ya. Betul. Dari yang awal 3% diperlebar sampai 6% gitu. Tentunya dari pemerintah sendiri punya pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil ya ketika kita lihat bahwa pengeluaran dari si pemerintah ini keluarnya banyak banget gitu. Karena kalau kita lihat nih,
banyak banget nih pengeluaran yang harus dikeluarkan gitu. Kalau kita lihat kan PEN itu keluar 600 triliun dan total tuh 1.600 gitu buat dikoreksi ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah gitu. Dan kalau kita lihat dari penerimaan pajak juga kita lihat nih itu menurun drastis kan, karena orang-orang juga aktivitasnya terhenti gitu. Dan kalau kita lihat juga banyak banget nih stimulus-stimulus yang nggak efektif nih yang dikeluarkan pemerintah. Contohnya kalau kita lihat nih kayak Minerba itu kan banyak banget nih stimulus-stimulus yang dikeluarkan gitu. Dan itu stimulusnya tuh apa ya? Nggak santai gitu. Jadi besar-besar gitu. Ya. Stimulus juga dan lain-lain gitu. Dan ini yang harusnya dikurangi lah oleh pemerintah gitu. Karena pada akhirnya sektor utang lah yang diambil gitu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya apakah utang baik atau buruk itu bisa didiskusikan lagi gitu. Oke, itu dari sisi Tapi kalau saya lihat ini emang berdasarkan kedaruratan gitu ya. Kenapa diambil sekitar 6% gitu. Dan itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Karena memang kebutuhan dari anggaran pemerintah sendiri memang kondisinya ya sedang seperti itu ya, karena dibutuhkan untuk defisit lebih besar lagi. Oke nih, tadi kita udah bahas ya beberapa kebijakan fiskal sama Kang Eja. Nah mungkin bisa nih kita juga bahas terkait kebijakan moneter apa sih yang dilakuin oleh pemerintah hari ini gitu ya, utamanya oleh Bank Indonesia gitu. Mungkin dari Kang Taufan sendiri. Ya, baik ya, dari tadi saya sebelumnya juga pengen nyinggung juga sedikit tentang fiskal. Yang tadi Kang Reja tadi ngomong mengenai bantuan langsung tunai BLT ya, saya terpikirkan sama pekerjaan saya di pekerjaan saya jadi CDS. Jadi saya jadi di CDS jadi CDS tuh ada proyek dengan UNICEF. UNICEF dengan CDS ada proyek gitu, mereka kerjasama dan saya direkrut untuk menjadi kayak enumerator gitu ya, kayak pewawancara gitu. Apakah BLT ini sudah, intinya gini, BLT ini apakah sudah efisien atau belum gitu. Itu inti dari penelitian di CDS. Penelitian CDS dan proyek CDS dengan UNICEF. Dengan UNICEF. Ya, betul ya. Dan saat ini proyeknya masih berjalan. Jadi saya masih belum bisa kayak hasilnya apa gitu. Saya belum tahu juga, ini masih berjalan banget. Tapi yang ingin saya banggakan atau saya ingin ngomong adalah Indonesia ternyata lumayan ya dari sisi fiskal ya. Maksudnya tadi kan Kang Reja bilang kita mungkin berada di 6% gitu ya. Saya rasa itu bisa banget terjadi, apalagi dengan Indonesia yang benar-benar memerhatikan masyarakat lapisan yang mungkin rada bawah. Mohon maaf ya, mungkin ada bawah. Mereka memberikan bantuan sekitar per bulannya 600.000, bayangin. Per kepala keluarga ya itu. Dan bayangin mungkin orang-orang kota 600.000 apalah gitu ya, itu mah semalam gitu ya. So udah habis gitu ya, nggak tahu ngapain gitu ya. Tapi 600.000 ya, itu bagi mereka itu hampir dari 3/4 gaji mereka, 3/4 gaji normal mereka gitu, 600.000. Dan mereka itu terbantu untuk membeli hal-hal dasar seperti sabun, seperti mungkin hal yang mendasar sekarang itu mungkin internet ya. Dan juga untuk baju, pakaian, untuk makanan terutama ya yang penting. Dan saya lumayan kaget ya dengan Indonesia mulai menerapkan itu bahkan ke daerah yang benar-benar yang sangat kecil gitu populasinya, seperti contohnya Sulawesi, Papua gitu. Itu udah ada programnya. Bahkan sekarang sedang diteliti efisien atau tidak. Itu dari fiskal ya. Tapi itu bahasan Kang Reja, saya cuma pengen nanggepin aja gitu. Kita mungkin bisa di 6% karena tadi banyak pengeluaran pemerintah gitu, banyak pengeluaran pemerintah. Terus mengenai moneter, apa sih kebijakan BI untuk meringankan situasi seperti ini? Yang pertama, BI sudah meringankan ini ya, BI 7 days repo rate ya. Untuk yang nggak tahu itu apa BI 7 days repo rate, itu kayak kayak BI rate atau Bank Indonesia, kayak suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga ini itu mengendalikan suku bunga, kurang lebihnya itu suku bunga yang berada di bank. Jadi artinya apa? Ketika suku bunga ini diturunkan, bank juga akan mulai menyesuaikan gitu dengan BI 7 days repo rate gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bunga pinjaman ini yang menjadi menarik ya. Bank sentral menurunkan bunga pinjaman, artinya orang banyak meminjam. Gitu. Jadi kebijakan yang paling benar-benar dilakukan oleh pemerintah itu, Bank Sentral itu
Peminjaman bunganya diturunkan. Kenapa sih bunga pinjaman diturunkan? Seperti yang bilang ya, bunga pinjaman itu diturunkan untuk berbagai hal seperti investasi ataupun konsumsi. Tapi mungkin di saat seperti ini saya rasa konsumsi yang akan digunakan gitu. Yang akan digunakan tadi ya, uang pinjaman tadi gitu. Dan terus bunga pinjamannya ini juga bank, contohnya ya, bank komersial Mandiri. Saya bukan ingin mengendorse menggunakan Mandiri atau apa. Saya cuma tahu ini dari fakta doang, ada berita. Kalau sekarang bunganya itu ketika kita punya kartu kredit di Bank Mandiri, misalnya kita 10 juta punya punya kredit. Dan kita harus bayarnya 10% dulu sebelum ada corona. Sekarang hanya 5%. Jadi artinya apa? Itu udah dikurang-kurangin gitu, agar masyarakat itu tidak perlu untuk membayar hutangnya. Udah fokuskan dulu untuk permintaan Anda ditingkatkan dari konsumsi, entah itu makanan, entah itu apapun gitu. Tolong ditingkatkan dulu karena negara sangat butuh tingkat permintaan agar tadi seperti yang saya bilang ya, harga tidak anjlok gitu. Itu yang kebijakan yang kedua. Terus yang kebijakan yang ketiga, ini yang mungkin para pendengar dan Kak Fawas dan Kang Reja bisa memberikan pendapat ya. Dan ini 100% pendapat saya. Bank Indonesia menurunkan atau memotong suku penyediaan dana rupiah menjadi 3,75%. Apa sih itu suku bunga penyediaan dana rupiah? Ini artinya gini, apabila bank berada di krisis, mereka tidak punya aset atau mereka tidak punya uang di simpanan, bukan di simpanan bank BI ya, tapi di simpanan mereka tuh bisa minjam atau mereka bisa bilang ke BI kalau kita nggak ada duit, tolong kasih kami uang. Ketika BI kasih uang itu ada bunganya gitu. Dan bunganya ini dipotong, Kang Fawa sama Kang Reja. Maksudnya apa sih kalau dipotong? Artinya gini, artinya kalau misalnya bunganya dipotong, bank itu lebih kayak mereka tuh bisa menggunakan uangnya suka-suka karena bunganya dipotong kan. Ya udah tenang lah. Kalau misalnya uang habis di lemari besi atau di vault atau di apapun, kita bisa bank sentral, toh juga bunganya juga kecil, itu yang jadi moral hazard ya. Itu yang jadi moral hazard. Bahkan dengan adanya suntikan dana dari bank sentral kepada bank-bank komersial, ini disalahgunakan. Dalam artian, uangnya itu tidak disalurkan untuk pinjaman. Apa yang bank-bank komersial ini lakukan? Mereka beli surat utang negara. Mereka ingin mengamankan aset mereka. Karena saya tadi bilang kan, aset yang paling aman itu adalah utang negara. Obligasi pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin gagal bayar. Jadi uang yang tadi itu dengan segala kemudahan dan kebijakan yang dimudahkan untuk bank komersial memberikan pinjaman, atau mendapatkan uang dari bank sentral, mereka salah gunakan dengan cara membeli obligasi pemerintah. Kalian bisa lihat angkanya ya, saya ada angkanya, mungkin saya tunjukin, tapi saya ngitung angkanya ya, hitung angkanya bahkan menggunakan Excel aja, cuma tinggal tambah kurang beberapa sel. Saya bisa tahu ya, itu ada peningkatan kepemilikan obligasi pemerintah oleh bank komersil. Dan itu yang ingin saya coba tawarkan gitu kepada pada pimpinan atau orang-orang atas ya di BI. Ini loh Pak yang terjadi Pak, gitu. Yang terjadi adalah bank komersial ini malah beli obligasi gitu untuk mereka aman gitu asetnya, supaya mereka nggak bangkrut gitu. Misalnya bank apa gitu, mereka beli obligasi pemerintah daripada uangnya disalurkan ke masyarakat. Karena mungkin mereka bisa prediksi kalau uangnya disalurkan ke masyarakat, pasti nggak balik. Apalagi dengan situasi ekonomi saat ini. Jadi kalau intinya dari tadi saya panjang lebar ngomong, itu intinya adalah ini. Kebijakan dari bank sentral itu masih belum kuat. Bahkan kalau bisa dikait-kaitan dengan kebijakan fiskal, itu kayak gini. Kayak yang mereka tuh lebih coba ngebantu pemerintah. Pertama untuk kesehatan itu bagus, saya mendorong ya pemerintah. Jadi kayak mereka tuh ngebantu pemerintah untuk membiayai kesehatan gitu ya dari Bank Indonesia. Tapi yang parah itu mereka kadang nge-bail out atau mereka menyelamatin perusahaan-perusahaan atas gitu ya. Mungkin kalian pernah baca ya, perusahaan-perusahaan atas atau bank-bank mereka itu kayak diselamatin gitu. Uangnya nggak sampai ke lapisan paling bawah dan itu jadi masalah. Gitu. Oke, menarik ya. Ini Kang, ngomongin tentang moneter juga kemarin aku sempat baca-baca nih Kang tentang obligasi pemerintah ini bisa dibeli sama Bank Indonesia lewat pasar primer Kang.
Nah, itu cukup ramai kan ya, ada wah ini kayak cetak uang nih atau apalah gitu. Nah, kira-kira tanggapan dari Kang Taufan sendiri gimana nih Kang tentang ini? Tentang pembelian obligasi ini. Betul, betul. Oleh pihak? Oleh Bank Indonesia. Oh ya, oke, baik. Baik. Ini mungkin untuk pemberitahuan aja. Saya nggak ingin nyari masalah sama Bank Indonesia, nggak nyari masalah sama pemerintah. Takut. Tapi saya mau ngomong kayak gini. Kurang lebihnya Kementerian Keuangan itu butuh dana kan untuk membiayai kesehatan yang saya bilang tadi. Betul. Tadi kan Kang Reja juga ngomong adanya APBN yang kayaknya menurun gitu. Terus kita uangnya dari mana gitu? Ya dari BI, dari mana lagi gitu. Nah BI ini kurang lebih kayak gini, tolonglah Kementerian Keuangan tuh kayak ngomong kayak gini, tolonglah bantu kita membiayai kesehatan dan juga membiayai UMKM dan korporasi-korporasi gitu dengan cara beli obligasi gitu. Cara obligasi tolong dibeli gitu. Dan secara nggak langsung kalau pemerintah melakukan itu tuh kayak mengusik independensi BI gitu. Oke. Dan ini yang nggak boleh. Bahkan udah ada artikelnya ya, kayak nunjukin kayak BI, apakah independensi BI diusik setelah 22 tahun ya, dari tahun 97-98. Apakah diusik kembali oleh pemerintah? Dan itu headline yang negatif ya, karena BI itu harusnya lembaga independen yang nggak boleh ada hubungannya pemerintah. Ketika pemerintah tolong dong BI gitu, BI benar-benar harus kayak benar-benar setuju. Dan saya baca Gubernur Pak Peri juga setuju, jadi saya rasa nggak ada masalah di situ. Yang jadi, dan itu nggak ada masalah, Kang Fawas. Ngebeli obligasi ya, untuk ngebeli obligasi punya pemerintah itu disebut dengan open market operation. Betul. OMO ya, OMO, open market operation. Jadi dengan cara, jadi gini, tadi kan saya bilang kan kalau Kementerian Keuangan minta uang kan dari ini kan, dari Bank Indonesia. Bank Indonesia nggak akan ngasih cuma-cuma, mereka pengen sesuatu. Oke, mereka minta obligasi. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada dampak negatifnya ya Kang? Ya itu nggak ada kayaknya. Kalau saya pikir nggak ada. Karena kecuali ya yang parah kalau Bank Indonesia ngeprint begitu aja gitu. Terus dikasih Kementerian Keuangan gitu ya. Itu parah. Tapi kalau kita ada obligasi dan suatu saat itu bisa dijual lagi, itu akan sangat baik. Bahkan dijual ke asing gitu ya. Itu akan menambah capital inflow kita gitu. Jadi saya rasa nggak ada sih, nggak begitu. Oke. Nah, kalau tadi kita nge-brief sedikit terkait apa yang dilakukan pemerintah, sekarang kita lebih dalam lagi nih, lebih berat lagi nih bahasannya. Bagaimana nih evaluasi ya atau tanggapan dari, kan kalau tadi kita cuma nyebutin doang ya apa yang dilakuin, terus dampaknya paling ya dikit-dikit gitu. Nah, sekarang mungkin bisa ditanggepin gitu ya oleh Kang Eja maupun Kang Taufan, kira-kira sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Kalau misalkan belum, emang yang tepat tuh harusnya kayak gimana gitu? Terus kalau sudah, apa yang harus ditingkatkan gitu? Itu paling mungkin dari fiskal dan moneter ya, bisa kita singgung lagi dua kebijakan ini. Dari mana dulu nih enaknya? Dari moneter dulu apa fiskal dulu nih? Mangga Kang Reja. Dari fiskal dulu tuh ya. Mangga Kang Eja. Tapi Kang Eja ini tidak terbatas ya, sekiranya Kang Eja mau nyebutin juga beberapa hal terkait kebijakan moneter, boleh lah. Oh, oke. Paling kalau sebetulnya kalau moneter sendiri, manggalah buat Kang Taufan aja gitu. Tapi kalau yang dari saya lihat nih, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, saya melihat kalau misalkan di sini kalau apa ya, dari beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan gitu, dan melihat respon pemerintah akibat adanya minus ya di triwulan kedua ini memicu kepanikan gitu dalam memutuskan kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jadi kalau saya lihat tuh berbagai kebijakannya tuh apa ya, diambil dengan kata luar biasa gitu. Tidak cukup buat masalah kewenangan fiskal, bahkan kemana-mana gitu. Kayak munculnya pembentukan Dewan Moneter melalui amandemen ataupun dan lain-lain banyak sekali ya. Nah, untuk memitigasi dampak pandemi yang dahsyat ini, sebetulnya diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa gitu. Tapi apapun kebijakannya, saya rasa sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut harusnya terukur gitu dan efektif untuk menyelesaikan si sumber-sumber masalahnya itu sendiri gitu. Kalau dari saya lihat, pertama dari pemerintah itu sendiri ya,
kenapa mereka sampai saat ini sering melakukan apa ya, kayak istilahnya apa ya enaknya ngomongnya, beberapa blunder lah mereka melakukan seperti itu. Nah, paling ada beberapa evaluasi sih yang kita bisa lihat nih dari sisi penawaran sama sisi permintaan. Nah, kalau yang dari saya sendiri, nah mungkin ini Kang Tovan bisa ini ya, bisa ikut ngobrol lah mengenai masalah BLT sendiri. Nah, kan salah satu kebijakan dari pemerintah ini dalam sektor permintaan sendiri kan dengan menggunakan BLT gitu ya. Dimana kalau kita lihat kan orang-orang nih ketika si COVID-nya datang, aktivitas ekonomi berhenti, mereka ini cenderung untuk menahan konsumsi karena mereka itu nggak tahu masa depan itu seperti apa gitu. Nah, justru mereka di sini nabung gitu karena kalau kita lihat BPK perbankan sendiri meningkat pertumbuhannya, tapi pertumbuhan kredit itu berkurang gitu ya. Nah, ini agak masalah sih kalau dari yang saya lihat gitu. Karena kalau kata Keynes sendiri ada yang namanya paradox of saving gitu, di mana justru menabung itu justru memperburuk ekonomi gitu, karena uang yang dipakainya itu ditabung gitu, nggak diputar lagi di ekonomi gitu, jadi M0, M1, M2, M3 gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu yang masalah. Nah, pertama kita bahas tentang BLT. Kalau dari yang saya lihat nih, kalau kan Kang Tovan sendiri ada ini ya, ada analisisnya, maka nanti Kang Tovan bisa melengkapi gitu. Tapi sejauh ini emang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah BLT gitu. Nah, tapi masalahnya adalah di sini masih ada tumpang tindih dalam penerapannya gitu. Mungkin karena ini ya, kan kalau saya lihat emang si corona ini datangnya tuh tiba-tiba gitu. Jadi mereka belum siap untuk pendataan gitu. Karena kita tahu sendiri pendataan pemerintah tuh setiap sekian tahun sekali gitu. Jadinya tuh mereka agak deg-degan. Iya, agak deg-degan gitu kalau buat masalah penyaluran, apakah salah, terus ternyata ada yang double gitu dapatnya gitu. Nah, mungkin kalau dari yang saya lihat sendiri, di sini ada salah satu kebijakan pemerintah nih yang bisa dilakukan, yaitu keluarga harapan. Nah, jadi istilahnya kemarin itu pemerintah itu sebelum COVID itu mereka menggalakkan namanya keluarga harapan, di mana mereka ngebantu dalam sektor pendidikan, kesehatan, sama dengan lain gitu. Itu mereka efektif karena dalam analisis yang saya baca gitu, itu meningkatkan pertumbuhan si ekonomi si masyarakat bawahnya ini loh. Nah, kenapa mereka efektif? Karena datanya komplit. Nah, mungkin datanya itu coba bisa diambil gitu buat masa BLT gitu. Karena sebetulnya BLT itu penting gitu. Cuman yang nggak bikin efektifnya itu adalah tumpang tindihnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah masalah UMKM. Nah, kalau kita lihat sendiri, ketika si corona datang nih, terjadi penurunan penjualan sekitar 75% gitu, ketika corona datang gitu. 47% offline, 40% online gitu. Dan kerentanan UMKM kan meningkat gitu. Makanya diperlukan beberapa kebijakan gitu. Pertama ada subsidi bunga, terus ada insentif pajak UMKM, bantuan modal kerja, penjaminan kredit modal. Nah, empat ini sebetulnya adalah kebijakan yang bagus gitu. Cuman PR-nya adalah sebenarnya ketika eksekusinya ketika rencananya udah ada, bagaimana eksekusi di lapangannya gitu. Apakah emang sesuai dengan kehendak masyarakat atau enggak gitu. Dan apakah ternyata apa yang telah dianggarkan ini udah benar-benar cair gitu. Soalnya kan sering ada bermasalah tuh di atasnya gitu. Karena banyak, masih beberapa sekian persen tuh yang belum cair dari 100% anggaran gitu. Penyerapan anggarannya nih ya? Ya, penyerapan anggarannya. Paling seperti itu. Oke. Dari Kang Tovan sendiri mungkin tadi nanggepin tentang BLT nih Kang. Tadi juga kan sempat diingetin ya katanya. Pas ingetin tentang BLT telat tuh. Nah kira-kira gimana nih Kang tentang BLT itu? Sebelum nanti masuk ke kebijakan moneter ya. Wah, tentunya saya nggak bisa bilang hal yang jelek ya, suatu hal yang mendukung masyarakat lapisan bawah menerima uang tunai. Itu saya rasa nggak bisa dibilang kayak jelek gitu. Bahkan ada programnya seperti itu aja saat ini itu udah syukur. Tapi ya betul, dalam artian tadi ya masih banyak masalah komplikasi ya, dalam artian penyerapan dananya. Terus kita tahu dananya 600.000 per bulan, oke, ke setiap kepala keluarga yang ada di Indonesia, oke. Negara orang-orang ini orang-orang miskin ya, orang-orang miskin sebutannya, bantuan orang untuk orang miskin. Dan tapi betul tadi dari total yang udah dianggarkan berapa sih yang sebenarnya cair?
Itu yang harus masih ditanya, dan itu yang masih diteliti. Dan itu yang masih selalu menjadi kendala. Atau kayak gini ya, dipotong, dikorupsi dananya. Ketika 600.000 harusnya sampai ke masyarakat, tiba-tiba ketika tanya kita ke masyarakat lapisan bawahnya, peneliti-peneliti dari CEDES ini, mungkin ada yang menanyakan, berapa Bapak Ibu menerima per bulan? Jawabannya cuma 350 gitu. Kita kan nggak bisa untuk nggak berpikir kayak, kok cuma 350, harusnya kan 600. Nah ini di mana ini terkena leakage? Leakage maksudnya kayak bocornya di mana nih? Nah itu yang ingin kita teliti sebenarnya. Kalaupun ada kejadian kayak gitu ya. Dan saya yakin emang pasti selalu ada yang kayak gitu. Pasti kayak gitu. Paling itu. Dan kalau kita masuk ke tadi yang ingin mendakapi sebentar juga ke bagian yang Kang Reja. Yang betul ya, yang kata Kang Reja ya. Kita tuh meningkat ya, DPK ya. Dan itu kayak dianggap baik-baik ya, kayak intinya tuh masyarakat tuh menabung gitu ya. Kayak katanya hebat gitu ya, kita menabung gitu ya. Edan gitu ya. Bahkan sampai dari IDX sendiri, IDX sendiri bilang kayak Indonesia kayaknya masalah savings kita masih banyak gitu ya. Dan itu kalau sebenarnya savings itu betul, paradoks savings terjadi ya ketika kita nabung, ekonomi turun gitu. Itu terjadi kalau savingsnya itu tidak disalurkan atau tidak diputar lagi dalam ekonomi. Gitu yang jadi masalah paradoks of saving. Jadi kalau selama uang itu diputar dalam ekonomi, orang berinvestasi, tapi saya nggak yakin investasi apa yang perlu dilakuin di saat kayak gini, itu bisa ngebangun ekonomi, justru ya, savings itu bisa ngebangun ekonomi. Tapi ya betul kata Kang Reja ya, saya setuju, mungkin dengan savings yang banyak itu bukan berarti kita superior gitu, karena ekonomi kita gitu ya. Paling itu, tapi terus kebijakan ekonomi, terus kebijakan moneter ya tadi, kebijakan moneter, apa sih yang harus ada? Dilakukan gitu. Yang harus dilakukan. Mungkin kalau dari moneter itu terbatas ya. Karena moneter itu sangat jarang ya, kayak kita bisa kayak ngasih program untuk masyarakat bawah punya uang gitu. Itu mustahil. Indonesia atau bank sentral mengasih rupiah cuma-cuma gitu ya. Apalagi dengan atas nama bank sentral gitu. Ini uang dari Bank Indonesia. Itu hampir nggak mungkin kita melakukan hal seperti itu. Hal yang bisa kita lakukan dari sisi penawaran adalah pada saat itu harga ini misalnya harga cabai itu meningkat. Saat ini menurun ya, sorry. Saat ini menurun. Yang bank sentral bisa lakukan adalah bukan kebijakan moneter, tapi emang ada kebijakan lainnya gitu, bukan moneter, tapi memang bank sentral itu justru kayak ngebuat distribusinya lebih lancar, ngebuat pekerjaannya lebih banyak gitu. Dan Bank Indonesia tidak menerima interest atau menerima kayak dari bantu nih oleh Bank Indonesia kita bayar gitu. Enggak, itu kita lakukan karena ekonomi kita lagi kayak gini. Kalau harga cabai terus menurun, kita harus gimana supaya harga cabai meningkat. Itu yang Bank Indonesia lakukan. Jadi dari sisi penawaran ya. Penawaran Bank Indonesia selalu ngebuat distribusinya selalu efektif dan efisien. Kita selalu ngelihat apakah ada kendala. Contohnya gini, di Jabar. Di Jabar kalau nggak salah penghasil minyak itu kalau nggak salah nggak tahu di Cirebon, nggak tahu saya lupa. Untuk sebelum sampai Bandung tuh, pokoknya bukan Bandung aja penghasil minyak kelapa sawit ya. Kalau nggak salah di kota apa gitu ya, di Jabar ini. Dan setelah itu baru didistribusiin ke Bandung kan. Nah ketika harganya turun banget, ini siapa nih? Distribusi atau jalur dari chain supply mana nih? Supply chain yang mana nih yang rada-rada nih? Kok dia nurunin harganya segini gitu? Apa dia takut ya harganya tuh nggak laku gitu? Oleh karena itu dibantu oleh Bank Indonesia untuk bantu didistribusikan gitu. Jadi harganya kembali normal. Itu yang Bank Indonesia biasanya lakukan dari sisi penawaran ya. Kalau dari sisi permintaan kita jarang untuk meningkatkan peningkatan ini masyarakat dengan cara ngebantu uang langsung tunai, itu nggak mungkin, itu nggak mungkin kayaknya. Yang bisa dilakukan melalui bank dengan cara ya udahlah saving bunga di bank kita turunin supaya orang tuh nggak nabung gitu. Ketika orang nggak nabung, mereka ya udahlah kita konsumsiin gitu. Itu yang paling biasanya dilakukan gitu ya oleh Bank Indonesia, dan itu sudah dilakukan ya dengan BI 7 days repo rate itu diturunkan loh sampai 4 kali. Hanya di tahun ini 4 kali diturunkan, 4 kali, atau basis poinnya basis poin 25 basis poin diturunkan gitu dari moneter. Oke. Sama tadi mungkinnya yang sempat disinggung juga tadi sama Kang Tovan perihal distribusi yang diskon itu ya, istilahnya bahasa kitanya diskon yang dikasih dari BI ke bank komersial ini nggak dimaksilin buat nasabahnya ya. Iya, itu malah bahaya. Dipakai.
Ya itu malah dipakai untuk ya buat inilah, buat apa namanya, buat orang-orang yang punya kepentingan di bank-bank itu, mereka yang punya bank itu, mereka ingin dapat keuntungan kan, mereka nggak ingin keruang keuntungannya. Mereka malah pakai untuk beli, ya, untuk beli surat berharga negara, surat berharga nasional, itu bahaya. Harusnya uang itu disalurkan ke dalam ekonomi untuk orang yang mau melakukan investasi dan konsumsi gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah cukup banyak ya bahas terkait kebijakan pemerintah, apa yang sebaiknya dilakukan, evaluasinya. Nah, mungkin ini kita singgung dikit kali ya tentang pemulihan ekonomi nasional. Nah, dari Kang Taufan atau Kang Reza sendiri, ada prediksi nggak kira-kira ini sebenarnya kita bakal pulih dari COVID-19 itu kapan gitu? Kapan? Atau prediksi kasarnya gitu, kira-kira apakah ini bisa cepat dilakuin gitu ya pemulihan ekonomi kita, atau Saya belum, mungkin cepat lah. kalau dari PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu belum ada ininya, belum ada kajiannya ya dari Bank Indonesia sendiri pun. Kita nggak tahu apakah itu akan, saya yakin itu bermanfaat sampai batasan tertentu, tapi kita belum tahu kapan bisa pemulihan ekonomi nasional itu bisa kayak secara efektif gitu ngebuat negara tidak resesi lagi. Mungkin Kang Reja punya pandangan Kang? Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau keluar dari jurang resesi itu menurut saya tergantung dari ini ya, kedisiplinan yang dilakukan pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalkan dari apa ya, istilahnya bagaimana ekonomi suatu negara atau ekonomi dunia ini bisa rebound sesuai dengan apa yang terjadi sebelum COVID, itu menurut saya tergantung dua hal, yaitu bagaimana cara kita ini ngalahin si virusnya nih. Pertama adalah dengan vaksin, terus yang kedua adalah dengan kekebalan ekonomi gitu, kekebalan alami atau herd immunity gitu. Nah, soalnya kedua itu butuh waktu gitu dan resiko yang sangat panjang buat menyelesaikannya. Dan menurut saya tidak akan boleh nih total ekonominya ini selama si vaksin sama si herd immunity-nya tuh belum aktif gitu. Nah, makanya beberapa analisis mengatakan bahwa ekonomi akan kembali seperti semula tuh sampai vaksin ini benar-benar sudah ada di sekitar kita gitu. Dan prediksinya, kalau di Indonesia sendiri kan, kalau nggak salah tuh ada Sinovac sama Merah Putih gitu ya. Nah, kalau Sinovac itu kalau nggak salah kuartal 1 2021, tapi kalau si Merah Putih itu kuartal 2 tahun kuartal 3 tahun 2021 gitu. Jadi sekitar awal 2022 ya, itu udah mulai pulih sesuai dengan apa yang terjadi sebelum COVID gitu. Oke, berarti semua tergantung vaksin berarti ya, dan tergantung kondisi kesehatannya dulu gitu. Ya itu menurut saya pribadi gitu. Oke. Mungkin kalau dari sorry dari mangga Kang Taufan. Dipotong, saya rasa ini sih kita terlalu telat sih menurut saya ya. Tadi saya udah ngomong di awal banget untuk yang ini yang dengerin, kita telat karena kita juga nggak gencer gitu ke pertanian, ke ekonomi primer ya, pertanian, terus ekonomi sekunder, industri dan perdagangan. Kita nggak ngebantu gitu. Kita cuma ngebantu lapisan-lapisan atas selalu gitu. Kita selalu ngebantu lapisan atas gitu, nggak pernah sampai ke bawah-bawah. Kita nggak pernah ada kayak di berita contohnya kayak subsidi gandum, subsidi benih, subsidi apa, subsidi itu gitu yang penting harusnya saat ini yang harusnya ada, tapi nggak pernah ada. Yang ada cuma dana dikeluarkan untuk bagian-bagian atas dan kita tahu ya, dan kita cuma bisa mikir apa yang atas lakukan dan kapan sampainya sampai bawah. Contohnya gini, ketika kita nge-bail out atau kita nyelamatin perusahaan korporasi besar, BUMN ya, contohnya BUMN diselamatkan, Telkomsel, Telkom dan lain sebagainya. Yang diuntungkan adalah yang pertama kali itu siapa? Pemegang saham gitu. Direktur, pemegang saham, mereka yang bekerja gitu. Dengan premisi kayak gini. Kalau kita tidak bisa bekerja atau kita tidak bisa beroperasi, apalagi para konsumen, apalagi para orang lain gitu. Makanya mereka tuh ngabisin uangnya di diri mereka. Ya udah kita gaji, kita naikin. Ya udah mereka selamatin orang-orang gitu, orang-orang di atas gitu ya. Semua BUMN kayak gitu. Hampir mungkin. Makanya mungkin kalau ada yang baca berita nih Ahok ini, Bapak Ahok ini ngebuka ya apa aja yang Pertamina udah lakukan gitu selama pandemi ini, dan beliau mengkritik justru direktur Pertaminanya gitu. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Bapak Ahok ya. Bisa cari di berita. Itu kekurangan kita sih menurut saya.
lapisan yang bawah itu jarang banget dapat bantuan yang penting. Ini masalah prioritas bantuan dari pemerintah gitu ya. Pasti mementingkan ya kelas menengah ke atas dibanding yang di bawah-bawah gitu ya. Iya, itu bahaya. Itu bahaya. Oke. Terakhir nih Kang, mungkin balik lagi ke resesi. Kemarin saya dengar berita nih Kang, beberapa minggu lalu ini ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu ya orang di sana itu bilang kalau misalkan kita perlu 180 triliun buat terhindar dari resesi. Dengan hitung-hitungan kalau misalkan kita pengen pertumbuhan 5%, kita harus narik aja anggaran dari GDP Indonesia itu berapa gitu. Terus hitung-hitungan mereka tuh 3,6 ribu triliun. Lalu diambil 5%-nya sebesar 180 triliun gitu. Kita ambil itu aja, itu kita udah terhindar dari resesi. Itu tuh orang-orang Satgas PEN tuh yang ngomong. Nah, tanggapan dari Kang Eja atau Kang Taufan gimana? Apakah itu tepat atau gimana nih? Karena rame nih beberapa waktu belakang. Kalau dari saya sendiri, sejujurnya belum nangkep sih. Pertanyaannya apa? Masalahnya apa? Oh, jadi gini Kang, ini ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia bilang kalau misalkan Indonesia ini diprediksi bakal minus 5% di kuartal ketiga. Iya. Nah, biar terhindar dari itu, katanya kita perlu mengeluarkan sebesar 180 triliun. Itu yang dihitung dari 5% dari GDP Indonesia gitu. Nah, jadi hitung-hitungan simpel gitu mereka. Nah, ini kemarin sempat beberapa rame nih ada yang ngomong nggak sesimpel itu katanya. Terus ada yang bilang, oh iya gitu juga bener ya. Nah, tanggapan dari Kang Eja atau Kang Taufan gitu? Ya jelas ya, kalau boleh saya tanggapin itu yang ngomong Satgas yang ngomong kayak gitu, mungkin mereka harus kasih tahu kenapa bisa ngomong seenak kayak gitu ya. Karena gini, saya buka laptop dan saya lagi buka artikel yang saya kirim ke Indef, dan saat saya baca artikel ini, saya lihat ternyata Bank Indonesia sudah menghabiskan 500 triliun bahkan di kuartal kedua 500 triliun kurang lebihnya untuk pertama pembiayaan kesehatan dan juga untuk itu ya tadi pembelian obligasi pemerintah. Dan bahkan itu tidak membuat ekonomi kita tumbuh di 1% yang kita harapkan ya pada saat itu. Masih kita optimis kuartal kedua mungkin adalah di 0, berapa persen sampai 1 gitu. Ternyata enggak ya, ternyata minus kan. Itu aja udah 500 triliun kita habiskan gitu ya. 500 triliun lebih pastinya. Itu 500 triliun paling kecil. 500 triliun ya dari pemerintah gitu ya. Pemerintah uangnya dari BI dengan cara menjual obligasi. Yes. Itu nggak, saya rasa itu kurang masuk akal sih, 180 triliun saja gitu ya. Saya rasa kurang masuk akal. Oke. Ya karena ini kemarin menarik nih kata. Iya banyak dikritik juga. Lah hitung-hitungan anggaran tuh nggak sesimpel itu katanya terhindar dari resesi. Ini perhitungan saya bulan Juli ya, artikel yang Indef ini yang saya buka lagi dan saya baca 500 triliun. Itu Juli, apalagi sekarang September. Nggak mungkin 180 triliun doang Bapak atau Ibu Satgas. Mungkin itu yang mungkin saya sampaikan. Oke, dari Kang Eji sendiri mungkin ada tambahan Kang? Oke, kalau dari yang pemulihan ekonomi nasional sendiri, sebetulnya benar kata Kang Taufan, kalau kan nggak sesimpel itu gitu. Untuk penyusunan anggaran gini diperlukan ini terus harus jelaskan target sama sasarannya seperti apa gitu. Nah, dari mereka tuh bagaimana gitu? Kan hitung-hitungan mereka tuh hanya hitung-hitungan secara matematis gitu ya, nggak secara kebijakannya. Betul. Kita tahu kebijakan itu sifatnya sosioekonomi gitu, nggak berbicara mengenai ekonomi juga doang, tapi mengenai sosialnya gini, bagaimana si kebijakan ini bisa turun gitu. Terus sosial itu kan bisa dua bentuk ya, vertikal, sosial masyarakat sama sosial si pemerintahnya ini bagaimana gitu. Nah dua ini kan emang benar-benar vital gitu. Bagaimana moral hazard yang dilakukan pemerintah, terus ya kebudayaan yang ada berputar di pemerintah gitu. Terus bagaimana dipanya itu bagaimana dan lain-lain. Jadi
saya setuju sih sama pihak yang mengkritik kalau misalkan hal-hal seperti itu emang terlalu terburu-buru ya, ketika mereka tiba-tiba mengeluarkan 180 triliun gitu. Karena setahu saya ya, mohon dikoreksi ya, kalau misalkan PEN itu sekitar 600 ya, 600 gitu. Dan anggarannya tuh baru terrealisasi tuh 180 triliun gitu per Agustus gitu. Oke. Ya, gak kerasa nih ya, kita udah ngobrol sana-sini udah sejam lebih. Nah, sebelum kita tutup nih Kang, mungkin bisa closing statement dari Kang Eja ataupun Kang Taufan, kesimpulan dari apa yang udah kita obrolin hari ini. Dari Kang Taufan dulu deh boleh. Baik ya, dari apa yang saya tangkap dari yang kita omong saat ini adalah pertama, kita selalu butuh bantuan fiskal dan moneter dari pemerintah. Ya, kita nggak bisa, kita selalu butuh bantuan dari pemerintah dan juga bank sentral dalam pencairan dana, dalam pelonggaran kebijakan. Gitu. Hanya saja yang selalu menjadi masalah, dan ini bukan hanya Indonesia, jadi jangan terlalu merendahkan negara kita sendiri ya. Kenapa sih negara kita selalu ini? Enggak, memang semua negara kayak gini. Ketika kita menerapkan kebijakan, selalu ada yang salah. Ketika kita mencairkan dana, selalu ada yang nggak dapat. Entah itu bagian lapisan paling bawah atau menengah. Itu yang menjadi masalah. Dan saat ini kesimpulan yang saya ingin tekankan ya, karena Indonesia itu menganut sistem ITF atau Inflation Targeting Framework, atau intinya inflasi kita juga terbatas, dan itu nggak ada masalah di inflasi ya. Inflasi kita sangat rendah di 1-2% sampai 3%. Kalau nggak salah prediksi juga per tahun paling cuma 3%, paling tinggi 2% mungkin. Tapi dan kita juga menganut sistem ini ya, manage floating ya, artinya bank sentral mempunyai kebijakan dalam mengatur nilai tukar gitu. Dan karena kita punya banyak kebijakan makroprudensial seperti tadi gitu, harusnya kita lebih siap gitu dengan cara memberikan bantuan dari pihak yang paling bawah gitu. Masyarakat ini dan Kang Reza ya, masyarakat contohnya masyarakat menengah ke bawah. Dan saya nggak bicara orang yang petani doang atau itu, enggak. Justru orang di atas itu juga harus masih dapat. Contohnya orang yang dulunya kerja di kantor dan sekarang kehilangan pekerjaannya. Itu harus mendapatkan bantuan. Dan itu bantuan uang, jangan ketika saya bilang bantuan berupa apa, bantuan langsung tunai gitu, tunai juga gitu. Ketika mereka punya uang tunai, mereka akan membelanjakan untuk sesuatu yang positif ketika mereka nggak punya uang untuk makan. Yang jadi sasaran bantuan langsung tunai untuk orang yang punya, mohon maaf, yang punya mobil, yang punya rumah gitu. Bantuan langsung tunai mungkin jatuhnya cuma jadi tabung doang gitu. Tapi untuk orang yang ngontrak, orang yang punya kosan bulanan, orang yang di PHK, itu yang saya rasa pemerintah harus meningkatkan gitu. Tadi kita udah menerapkan BLT dan lain sebagainya, kita harus menerapkan juga untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ketika pertumbuhan ekonomi mulai dari bawah mulai tergerak gitu ya, permintaan untuk hal-hal atau sembako, untuk hal-hal penting, itu akan meningkatkan harga. Ketika harga meningkat, ini simpelnya, ketika harga meningkat, orang mau berusaha atau memproduksi barang tersebut. Ketika banyak orang memproduksi barang tersebut, mereka ingin melakukan ekspansi. Ketika melakukan ekspansi, mereka melakukan investasi. Investasi datang dari saving. Dan itulah terbentuk gitu lingkaran pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya saya omong gitu dari dulu gitu, bahkan ke atasan saya gitu. Hanya saja ya seperti yang kita tahu ya, yang mengambil keputusan orang-orang atas selalu gitu. Dan ini mungkin bisa jadi perhatian sih untuk teman-teman, dan juga sadar gitu teman-teman, mungkin apa yang saya omong gitu ya ada betulnya. Oke. Closing statement dari Kang Eja emang Kang Eja. Paling kalau dari segi kebijakan sendiri ya, paling buat dari pemerintah sendiri ya, paling perlu sinergi kebijakan ya, dari fiskal, moneter, sama sektorial nih, sangat dibutuhkan gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak perlu pembenahan lagi ya untuk dari beberapa sinergi ini gitu. Karena kita kan menghadapi resesi yang benar-benar berbeda gitu dibandingkan resesi sebelumnya gitu. Dimana yang sakit ini orangnya gitu. Jadi kita nggak bisa hanya bertumpu sih sama pada kebijakan ekonomi aja gitu. Jadi multidimensi gitu. Mungkin kita juga fokus masalah kesehatan gitu, yang sebenarnya sebelumnya itu nggak pernah kita fokuskan gitu. Karena kalau masalah resesi pasti berbicara mengenai masalah ekonomi gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang diperlukan untuk dievaluasi secara menyeluruh sih sama pemangku kepentingan gitu. Begitupun dengan masyarakat lah ya, untuk
patuh minimal terhadap himbauan protokol pemerintah gitu. Jangan terlalu barbar gitu. Nah, paling terus dari masyarakatnya sendiri paling dengan kondisi yang seperti ini mungkin ya, memang benar-benar ya otak kita gitu dan masyarakat udah cukup burn out gitu ya dengan kondisi COVID sama resesi saat ini ya. Tapi saya selalu berharap sih dan selalu berdoa gitu bahwa integrasi kebijakan pemerintah itu bisa diperbaiki lah buat kedepannya, diperbaiki, terus komunikasi ke masyarakatnya juga diperbaiki gitu. Karena kan seringkali kegaduhan itu terjadi karena si pemerintah ini kurang mensosialisasikannya dengan baik gitu. Sehingga resesi ini semoga aja bisa yang akan datang ini segera berlalu dan COVID juga segera berlalu gitu. Dan ini mungkin juga buat teman-teman semua nih, mungkin yang dengar podcast ini gitu. Nah, mungkin salah satu kontribusi kita lah ya buat pemerintah gitu, buat negara ini. Kita punya finansial yang cukup gitu ya, boleh banget gitu buat teman-teman bantu memutar perekonomian gitu, biar lebih konsumtif lagi gitu. Tentunya secara cerdas ya gitu. Ya harapannya pun dengan bentuk kecerdasan lainnya gitu mengenai ekonomi gitu. Ya walau cuma kecil ya yang coba kita kontribusikan gitu terhadap semakro gitu senegara gitu. Ya harapannya itu semoga punya efek domino yang lebih luas lagi dari spesial uang ataupun dari spesial pemikiran yang coba kita salurkan gitu bisa berdampak lebih baik lagi gitu secara utuh sebagai suatu negara masyarakat Indonesia gitu. Oke. Sekali lagi makasih banyak nih buat Kang Eja dan juga Kang Tovan udah mau datang ke SIKES gitu ya, Simposium Podcast. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman pendengar. Terima kasih banyak juga buat pendengar yang udah mau mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Mungkin terakhir nih, ada akun sosial media yang mau dipublis nggak nih dari Kang Tovan atau Kang Eja? Kira-kira ntar teman-teman pendengar bisa mengikuti gitu ya. Ada nggak nih yang mau dipromosikan? Oke, dari saya dulu ya karena jawabannya cepat, singkat. Saya nggak punya akun sosial media apapun. Jujur ya, bahkan ya kadang ketika saya daftar kerja ya ini selalu jadi masalah. Karena kita hidup semua di sosial media. Karena kita perlu tahu seseorang dari sosial media. Saya nggak punya Twitter, Facebook, Instagram. Sebutin salah satu, saya bisa jamin saya nggak punya gitu. Bahkan LinkedIn gitu ya, itu pasti saya buat cuma karena pengen nyari kerja. Alhamdulillah udah dapet, sekarang udah saya nggak buka lagi gitu. Dan koneksinya 0 gitu. Jadi intinya saya nggak mungkin nge-share ke siapa-siapa dan orang yang follow saya juga saya jamin nggak ada gitu. Jadi saya mohon maaf nih, simposium ekonomi nih, nggak bisa minta nomor teman-teman denger. Jadi interaksinya secara langsung ya? Paling langsung. Dan saya bahkan punya loh handphone Nokia yang jadul, yang nggak ada internet, nggak ada apapun. Kadang saya pakai itu 2 minggu, 3 minggu gitu. Dan nggak ada juga yang nyarain saya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang nelfon, yang penting-penting aja, misalnya atasan minta tolong kerja kan, teleponnya biasanya kan langsung kan. Kang Reja gimana Kang? Kang Reja mungkin punya semuanya Kang. Kang Reja ada yang mau dipromosin nggak nih? Ada satu ya Instagram itu. Selain itu jujur saya nggak main semua gitu. Facebook sama Twitter saya nggak main. Instagram jadi follow aja @rezalevi05. Oke. @rezalevi. Gitu ya. Mungkin nanti ke depannya Kang Tovan bisa tuh ya mulai bersosmed. Oke, ntar menarik lah kita kenapa nih ya behavior gitu ya, nggak main Twitter dan main Twitter. Tapi ntar di lain kali mungkin ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kang Eja dan Kang Tovan bersedia buat mengisi Simposium Podcast hari ini. Kang Reja ya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Stay safe, jaga kesehatan selalu dan tetap membantu berkontribusi pada ekonomi Indonesia saat ini. Oke, sekian, selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.